Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Amma ba'du. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pertama dan yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas anugerah dengan berbagai karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutamanya nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat serta nikmat sempat dan berbagai nikmat-nikmat lainnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan umat seluruh manusia, baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga serta para sahabatnya, serta kita sebagai pengikutnya. Marilah kita memperbanyak bersolawat kepadanya dengan harapan semoga kelak kita semuanya termasuk golongan umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, mohon maaf sebelumnya bagi para jamaah yang sudah hadir lebih dulu dan yang sedang hadir, mohon langsung saja untuk mengisi slot yang ada di depan yang masih kosong. Dan juga kami mengingatkan kembali para jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone, mohon untuk sementara waktu dinonaktifkan atau di silent selama khutbah dan salat Jumat berlangsung. Dan juga kami mohon kepada anak-anak yang ada di belakang, mohon untuk tetap tenang, duduk diam, dan juga peran serta orang tua terutama yang ada di belakang, mohon untuk bantu mengawasinya agar tidak mengganggu kehusukan para jamaah lainnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk waktu sholat Jumat, ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan, yang diantaranya yang bertindak sebagai khotib dan imam sholat Jumat pada siang hari ini insya Allah oleh Haji Ahmad Firdaus LMMA. Adapun untuk muadzin insya Allah oleh Ustaz Tarwudin. Berikutnya kami sampaikan pendapatan program Jumat pekan lalu, yaitu sebesar Rp1.574.500. Selanjutnya infak parkir dari Ibu Hajah Nurti Rahayu sebesar Rp250.000. Kemudian infak parkir dari Ibu Cika sebesar Rp200.000. Selanjutnya infak parkir dari MQ2 sebesar Rp200.000, dan infak parkir dari Ibu Bapak atau Bapak Riki Perdana sebesar Rp400.000. Kemudian infak dari PT Solusi Tunas Pratama sebesar Rp500.000. Atas nama Pengurus JKN, kami mengucapkan terima kasih atas infak sedekah dari para jamaah sekalian. Semoga senantiasa Allah membalas dengan balasan yang sebaik-baiknya dan kelak untuk memberikan pahala di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami menyampaikan kegiatan pekanan di Masjid Baitul Husna, antara lain pada hari Sabtu 11 Mei taklim subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Kamal Hakim MA dengan kajian hadis Arba'in Nawawi. Kemudian taklim khusus untuk ibu-ibu
Sabtu 11 Mei dengan kajian belajar membaca Al-Quran yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustazah Haja Siti Munfaridah SPDI. Waktunya pada salat duhur. Kemudian setiap hari Senin ada belajar tafsir Al-Quran dengan metode talaki khusus untuk ibu-ibu. Waktunya pada salat asar. Berikutnya zikir dan doa bersama setiap hari Kamis malam Jumat pada sholat maghrib. Kemudian Ahad tanggal 12 Mei insya Allah akan diadakan penarikan celengan atau tabungan akhirat yang akan dimulai pada pukul 6.30 pagi. Untuk itu dihimbau kepada para jamaah, Bapak Ibu warga Muslim di lingkungan RW 16, 18 dan sekitarnya yang di rumahnya ada tabungan atau celengan, mohon agar dipersiapkan agar nanti mempermudah oleh petugas dalam penjemputan. Kemudian tadarus bersama pada hari Ahad tanggal 12 Mei pada sholat Isya. Itulah kurang lebihnya beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Dan mari sebelumnya kita sama-sama membaca umum kitab Suratul Fatihah. Yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan senantiasa mari kita bersama-sama memohon berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa kita selalu dalam lindungannya. Dan tak lupa pada kesempatan yang baik ini, mari kita saling doa dan mendoakan bagi keluarga kita, saudara kita, tetangga dan lingkungan yang kiranya pada saat ini ada yang kurang sehat, sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya dan sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Alhamdulillah wa bihamdihi sholihah ibarakatul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa
وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال في آية أخرى: الحج عرفة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Masjid Baitul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan, melimpahkan berbagai macam nikmat kita terima. Yang begitu banyak nikmat yang telah kita terima. Wabil khusus nikmat sehat wal afiat zahiran wa batinan. Sehingga dengan kesemua nikmat yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Di Jumat ini, di Jumat perdana di bulan Zulqa'dah, tepat pada hari ini yaitu 2 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Mudah-mudahan dengan niat dan keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh rangkaian ibadah kita, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, semuanya dapat diterima sekaligus dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-ayat. Ayat ini berada di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-97. Dan ayat ini ada kata-kata manistata'a. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berbicara ibadah, semua yang kita kerjakan, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ibadah wajib, apakah ibadah sunnah, semuanya poinnya kita lakukan ada kata-kata manistata'a. Siapa orang yang melaksanakan, mampu melaksanakan ibadah tersebut. Apakah ibadah salat kita kerjakan, kalau memang kita mampu melaksanakan berdiri, maka kita lakukan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, maka lakukan duduk. Dan seterusnya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah saum. Ibadah saum kita lakukan juga penuh dengan yang namanya kata-kata manistata'a. Siapa yang mampu? Orang yang melaksanakan ibadah saum mampu 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, laksanakan
ibadah tahunan yang Allah syariatkan sekaligus Allah wajibkan kepada kita. Tapi kalau memang kita ada uzur syar'i, ada uzur darurat buat kita, maka Islam agama yang penuh rahmat dan agama yang penuh dengan berbagai macam ilmu pengetahuan memberikan satu dispensasi buat kita kalau memang kita tidak mampu melaksanakan ibadah puasa 1 bulan. Begitu juga ibadah yang namanya ibadah haji, huwa rukun min arkanil Islam. Dia adalah salah satu rukun penyempurna dalam rangkaian kita yang namanya rukun Islam. Tahun ini alhamdulillah pemerintah kita dalam hal ini Kementerian Agama sudah memanggil daripada duyufullah, duyufur rahman, sudah berduyun-duyun pemberangkatan yang namanya yang tahun ini menjadi undangan daripada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandangan ulama tentang yang namanya ayat yang tadi saya bacakan, walillahi 'alan nasi 'hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Salah satu ulama yang menjadi rujukan daripada ulama-ulama yang bermazhab Syafi'iyah, salah satunya adalah pengarang daripada takrir kitab Fathul Mu'in, yaitu Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malyabani, salah satu tokoh dalam literatur bidang fikih. Beliau menjelaskan bahwa orang yang dikatakan mampu melaksanakan perjalanan ibadah haji ke Baitullah, menurut beliau ada 3 poin. Yang pertama, mawjudu sihhati wal afiyah, adanya yang namanya orang tersebut dikatakan mampu melaksanakan perjalanan ibadah haji ataupun perjalanan ibadah umrah. Salah satu poinnya adalah orang tersebut, hamba tersebut dalam keadaan sehat wal afiyah zahiran wa batinan. Kenapa poin yang pertama mawjudus sihhati wal afiyah? Imam Zainuddin menggarisbawahi bahwa yang namanya kita melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, kita di sana baik di kota Madinah Al-Munawwarah maupun di kota Makkah Al-Mukarramah, semuanya kita laksanakan rangkaian-rangkaian manasikul haji secara sempurna. Dari mulai kita niat, dari mulai kita memakai ihram sampai puncak yang namanya rukun daripada rukun ibadah haji, yaitu Al-Hajju Arafah, hadir di kota Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun ini. Semuanya kita bisa kerjakan, semuanya bisa kita lakukan kalau memang kondisi kita dalam keadaan sehat walafiat. Kalau memang tidak memungkinkan kita dalam melaksanakan rukun-rukun dalam ibadah haji, tentunya bisa kita yang namanya badalkan kepada orang-orang yang memang betul-betul mampu untuk menggantikan daripada pelaksanaan yang namanya dalam melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah haji yang tahun ini dapat kita laksanakan sebagaimana syariat agama kita yang kita yakini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, kata Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malyabani adalah orang yang dikatakan mampu dalam melaksanakan perjalanan ibadah haji itu adalah mawjuduz zat, adanya bekal untuk persiapan kita, baik ketika kita tinggalkan untuk keluarga kita ataupun kita bekal yang kita bawa untuk perjalanan selama kurang lebih 45 hari perjalanan ibadah haji reguler kita yang memang kalau memang tahun ini kita dapat panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah perlu persiapan, perlu yang namanya budget yang luar biasa yang harus kita persiapkan kita sebagai seorang muslim. Karena berbicara ibadah haji bukan hanya manis matoa, tapi faktor yang
adalah bab ihdharun niyah, bab tentang yang namanya niat kita dalam rangka melaksanakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mempunyai yang namanya niat, ketika kita sudah mempunyai kemampuan, maka lakukan yang namanya pendaftaran di Kementerian Agama di wilayah kota dan kabupaten yang sesuai kita domisili tinggal. Kenapa kita harus mendaftar? Karena itu adalah salah satu prosedur administrasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Kalau kita tidak mendaftar, tidak mungkin kita akan dipanggil dalam yang namanya perjalanan ibadah haji. Ada ibadah program haji yang namanya reguler yang kurang lebih waiting listnya menurut ketetapan Provinsi Jawa Barat 25 tahun. 25 tahun bukan waktu yang sebentar buat orang-orang yang sudah berkepala umur 50 tahun ataupun 60 tahun. Makanya bagi kita yang masih ada kesehatan, masih ada kemampuan, umur kita masih 30 tahun, umur kita masih 40 tahun, segera niat dan segera daftarkan kita kepada Kementerian Agama untuk mendaftarkan yang namanya program haji reguler. Ada lagi yang namanya program haji yang namanya program yang namanya ONH Plus. Ada lagi program yang namanya haji furoda, dan semuanya itu program-program yang telah ditetapkan oleh pihak travel. Semuanya memerlukan budget yang sedikit ratusan juta kita keluarkan dalam rangka untuk menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga kata Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malabari adalah bahwa orang yang dikatakan mampu dalam melaksanakan ibadah haji tersebut adalah adanya rasa aman buat kita sebagai kaum muslimin, sebagai kaum muslimat ketika kita melaksanakan ibadah haji baik di kota Makkah maupun di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan dua kota ini dijamin oleh Rasulullah SAW adalah kota yang aman, kota yang sangat damai sampai hari ini. Meskipun di kawasan Timur Tengah di wilayah Gaza yang masih berkecamuk, masih terdengar rudal-rudal Zionis Israel yang sampai hari ini masih membombardir daripada saudara-saudara kita di Palestina. Oleh karenanya kita sebagai saudara-saudara, sebagai seorang muslim, sebagai daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, jangan segan-segan untuk yang namanya mendoakan saudara-saudara kita yang berada di negara Palestina untuk selalu diberikan kesabaran, untuk selalu diberikan kemenangan dalam yang namanya serangan yang dilancarkan oleh kaum Zionis Israel yang sangat biadab itu. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jamaah di lingkungan kita, orang-orang tua kita dan sanak famili kita yang menjadi tahun ini menjadi duyufullah, menjadi duyufur rahman, dijadikan hajinya haji yang mabrur, haji yang dijanjikan oleh kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada lain balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam kategori husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warhamhu anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa
akhirati hasanah wa qina azab